warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Baik ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua Pak. Hadir semua. Alhamdulillah aman semua. Aman semuanya ya. Gitu. Aman. Hari ini mungkin materi terakhir ya, karena minggu depan kita akan melaksanakan UAS. Sebelum melakukan aktivitas pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua murid. Silakan mari untuk memimpin doa. Oke, sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua murid yang sudah melakukan berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran. Nah, untuk materi yang kemarin yang sudah kita bahas mengenai uang itu, apakah sudah dimengerti anak-anak semuanya? Oke, jadi nanti itu di UAS itu materi itu akan ada ya, materi mengenai uang juga, jadi tolong juga diperhatikan. Nah sekarang untuk materi sekarang itu materinya yakni pasar. Namun sebelum masuk ke pasar, alangkah baiknya kita SBG ataupun tes IQ dulu, tes kepintaran. Boleh semuanya maju dulu ke depan, karena ini ada reward juga. Mix ini kesini aja kesini, please. Jadi Bapak punya 4 panah gitu kan di sini. Nah, barangkali teman-teman ada yang bisa mengubah 4 panah ini menjadi 5 panah, nanti ada reward. Nah, siapa yang bisa? Nah, jadi 5. Dari 4 panah menjadi 5 panah. Jadi 5 panah. Tuh. Oke, hadiahnya nanti nilainya A. Jadi 5 panah maksudnya? Jadi 5 panah aja, gimana caranya? Jadi ada 5 panah aja gitu. Apa tuh? Dari 4 panah. Yang bisa nanti ada reward. Oh, tahu. Kan ya? 5. Coba jadi 5. Sebenarnya kurang mau. Oke, Cecil betul. Oh. Oke, anak-anak Suka tuh dia. untuk Cecil nanti dapat nilai tambahan dari Bapak. Chris ya? Chris. Oke, langsung masuk kepada pembelajaran. Di sini pembelajaran pada mata kuliah ini yakni pasar, di mana ini bertujuan untuk kita ataupun anak-anak semuanya tahu mengenai apa itu pasar, apa itu macam-macam pasar juga. Begitu. Langsung saja kepada materinya. Nah, di sini ada pengertian pasar dulu. Ada yang pernah ke pasar sebelumnya? Udah pernah. Ke pasar apa aja? Pasar modern atau pasar tradisional? Pasar ya gitu ya, saya kira anak-anak juga semuanya udah pernah ke pasar tradisional ataupun pasar modern. Nah di sini bisa dilihat anak-anak, pengertian pasar secara sempit adalah tempat penjualan dan pembelian bertemu secara tatap muka untuk menyelesaikan transaksi jual beli. Dalam arti luas, pasar adalah agregat permintaan dan penawaran suatu barang atau jasa, di mana produsen menjual barang atau jasa dan konsumen membeli barang atau jasa yang disediakan oleh produsen. Jadi secara inti, pasar itu adalah tempat untuk pertukaran barang dengan jasa ataupun barang dengan uang, misalkan ada transaksi di sana gitu antara si pembeli dan si penjual gitu. Itu untuk secara pengertian daripada pasar. Nah, adapun pasar secara sederhana apabila ditinjau dari bentuknya maka dapat dikelompokkan menjadi 2, anak-anak. Yang pertama itu ada ditinjau dari penampakan fisiknya. Nah, pasar dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain pasar tradisional, supermarket, pasar abstrak, pusat pertokoan, toserba, dan lain sebagainya. Mungkin anak-anak juga pernah ya belanja ataupun beli apa makanan ke supermarket, ke pasar-pasar tradisional gitu kan, beli baju lebaran atau apa gitu ya. Nah untuk yang kedua ada menurut jenis barang yang dijual. Nah pasar dibagi menjadi beberapa antara lain pasar ikan, pasar sayur, pasar buah-buahan, pasar elektronik, dan lain-lain. Nah ini juga sama ya. Anak-anak juga mungkin pernah ikut sama ayah atau ibunya untuk belanja buat persiapan lebaran, buat persiapan ulang tahun. Mungkin anak-anak juga pernah ya. Nah lanjut. Yang ketiga ada pasar persaingan sempurna. Di mana pasar persaingan sempurna ini adalah model pasar yang paling umum
digunakan dalam analisis ekonomi. Setiap pelaku ekonomi di pasar umumnya berkeinginan untuk mencapai kepentingan sendiri. Nah, jadi di dalam pasar persaingan sempurna itu kumaha carana kan kita juga suka lihat ya di pasar itu kan yang sebelah jualan sayur, yang sebelah juga jualan sayur gitu ya. Itu kan sudah hal yang terjadi di pasar gitu kan. Nah, itu termasuk kepada pasar persaingan sempurna. Contoh misalkan ada Alfa di depan, sebelahnya ada Indomaret. Nah, itu kan udah menjadi termasuk kepada pasar persaingan sempurna di mana lebih mencapai kepada kepentingan sendiri. Nanti di-share aja di pertanyaan di grup. Ntar ya. Ntar. Banyak laptop nggak? Buat khusus. Nanti ini dikirim. Nah, itu Bapak sudah kirim di grup. Karena laptop Bapak mati gitu ya, jadi mohon maaf nggak bisa Bapak tampilkan. Cuma Bapak sudah dikirim di grup untuk sharingnya. Nah, selanjutnya ada pasar monopoli, di mana pasar monopoli adalah bentuk pasar hanya yang terdapat satu perusahaan ataupun penjual, dan perusahaan tersebut menghasilkan produk yang tidak memiliki substitusi yang sangat dekat. Yang kedua, ada pasar oligopoli, di mana pasar oligopoli adalah salah satu pasar persaingan tidak sempurna, mempunyai karakteristik yang sangat berbeda dengan pasar persaingan sempurna. Pasar oligopolistik adalah pasar yang hanya terdiri dari beberapa perusahaan. Setiap perusahaan mempunyai kekuatan yang besar untuk mempengaruhi harga pasar. Nah, jadi kayak kan kalau kita lihat mah pasar oligopolistik oligopoli itu sama ini tuh kayak berbeda jauh gitu ya. Kalau misalkan di pasar tuh kan tukang sayur sama tukang sayur, tukang ikan sama tukang ikan. Nah, kalau misalkan ini kayak sekarang mungkin teman-teman tahu ya sambal seafood bakaran sama yang si Iben tuh yang di TikTok, mungkin teman-teman tahu. Nah, itu termasuk kepada pasar oligopoli. Adapun di sini pasar monopolistik, di mana produk yang dihasilkan tidak homogen, yaitu melainkan berbeda. Sementara itu perbedaan barang produksi antara produk merek yang satu dengan produk merek lainnya tidak terlalu besar. Nah, kayak gini, kayak contohnya kita itu pergi ke toko sepatu misalkan. Nah, itu kan banyak beberapa macam merek ya gitu, beberapa macam merek yang dijual di sana. Di toko sepatu ada merek Eiger, ada mungkin Adidas. Nah, itu menjadi pasar monopolistik gitu. Nah, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Anak-anak semuanya? Barangkali? Boleh. Silakan. Cukup? Oke, kalau udah cukup ya. Bapak juga udah share tadi terkait soal kuisisnya. Silahkan teman-teman buka kuisisnya gitu. Bentar nih. Kamu apa jawabannya? Tugas Pak. Taruh dulu. Nah, itu yang bawah, teman-teman. Boleh masuk. Bisa nggak? Bisa? Mulai kirim kode aja. Oke, kode aja. Jawaban apa? Jawabannya. Harus masukin email dulu ya. Taruh dulu. Silakan dibuka kuisisnya, masukkan kodenya 376
Dar. Ntar nih disalin ke 5. 376 327. Sudah masuk anak-anak semuanya? Apa? Yang baru ada 1 Cecilia sama Dija 2. 327 376 327. Sudah masuk semuanya? Sudah? Dar, Pak. Sudah? Sudah yang murah? Sudah. Oh, saya belum masuk. Sok. 376 327. Bergabung. Bergabung. Bentar, Pak. Oh, bentar. Jadi, Nah, dari 2 bulan udah haji. Ya. Bapak mulai ya sekarang ya. Nah, silahkan teman-teman diisi dulu untuk refleksi daripada materi pasar pada hari ini. Silahkan. Siapa kabe? Yang masih unggul di sini adalah Cecilia dengan poin 1820. Yo, masih berjalan. Yo, semuanya ada belum? Udah? Masih poin pertama itu diungguli oleh Cecilia. Oh, kayaknya tadi yang memperhatikan cuma Cecilia nih. Ini 1 dan 3. Disusul sama Fahri. Yang kedua, udah? Tidak. Sudah semuanya? Sudah ya. Jadi poin yang paling tinggi di sana adalah saudari Cecilia. Tepuk tangan buat Cecilia. Ini nanti Cecilia dapat tambahan nilai dari Bapak. Kasih tidak. Paling kasih tidak. Nanti kalau ada quiz lagi Bapak tambahin ya. Jadi ada yang bisa menyimpulkan apa itu pasar? Ada yang mau maju ke depan nanti dapat nilaian dari Bapak. Selfie. Barangkali ada Selfie, Asep, Bisa. Hari, saya Tunisa, Selfie, Pak. saya Celia, barangkali tadi. Asep aja Pak. Oh, Asep aja. Asep aja, barangkali mau. Mau. Kesimpulan daripada pasar. Apa sih itu pasar gitu kan? Kesimpulan pasar, kalau secara singkat menurut saya itu tempat di mana kita bisa membeli ataupun menjual barang maupun jasa. Ya. Tadi ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli itu pasar yang dimana hanya menjual satu jenis barang saja. Sedangkan Betul. pasar monopoli ya. Monopolistik. Monopoli itu pasar yang dimana
menjual beberapa hampir sama barangnya tapi berbeda Ya, mereknya. beda merek kayak apa beda sih? desain gitu kan. Ya, Tapi kayak tidak misalkan, terlalu jauh. ya, kayak kalau di Karawang itu yang mobil tuh, yang Ya. beberapa perusahaan mobil itu beda merek. Nah. Kayak gitu Pak. Oke, bagus, Sep. Yang lain barangkali ada yang ingin ditambahkan? Udah ya, cukup ya, mungkin ya. Jadi dapat disimpulkan, ingin menambahkan juga daripada tadi Hasan katakan bahwasanya kesimpulan daripada kegiatan hari ini, pasar dialah tempat di mana kita sering melakukan transaksi jual beli, entah itu barang atau jasa gitu kan, ataupun barang dengan uang gitu kan, ataupun jasa dengan jasa. Dan itu sering terjadi di pasar. Dan teman-teman ataupun anak-anak semuanya, saya kira sudah pernah ikut ke pasar, entah itu pasar modern ataupun pasar tradisional ya. Jadi saya kira sudah cukup memahami terkait materi mengenai pasar. Nah, untuk materi terkait mengenai pasar, mungkin ini adalah materi terakhir karena minggu depan kita akan melaksanakan ulangan. Untuk kisi-kisinya nanti Bapak kirim melalui WA Group. Gitu ya. Oke. Terima kasih kepada semuanya yang telah mengikuti pembelajaran. Tetap semangat, semoga nanti UAS-nya berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, gitu kan, tanpa ada kendala, bisa mendapatkan nilai yang sepuas-puasnya. Gitu ya, Bapak tutup. Bila bisa billah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.